Halo Gentejer, selamat malam. Jadi di malam hari ini bareng Nada, tentunya kita bakalan bahas mengenai toxic relationship dengan seorang narasumber yang sangat kece banget pada malam hari ini. Kita bakalan tunggu dia gitu ya sampai masuk di live ini. Dan juga selamat malam buat Gentragers yang sedang melakukan aktivitas apapun di rumahnya dimanapun itu. Jadi sepertinya nih partner kita tunggu beberapa saat sampai dia join di sini. Genrenya malam hari seperti ini biasanya ngapain sih ini di hari Selasa? Senin malam Selasa nih ya. Kalau mungkin anak-anak sekolah udah masuk sekolah nggak sih kalau jam-jam sekarang, atau mungkin Genrenya sudah. Halo partner malam ini. Hai. Mungkin Salsa bisa kenalan dulu kali ya, supaya Genragers yang di rumah yang belum tahu sama Salsa bisa tahu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Gen Rangers. Jadi perkenalkan, nama aku Anissa Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Sekarang semester 5 di Fakultas Hukum dan pengurus Genre Indonesia Provinsi Bengkulu, sama kayak Nada. Selamat malam Salsa. Nada juga belum kenalan sih tadi. Maaf banget ya Genragers, kita tuh agak terlambat sedikit karena kan Nada tuh tau gak sih harus ngeliatin lighting guys. Lagi sih cerah banget gitu kan. Oke, jadi kita pengen malam hari ini perkenalkan, saya Nada Nabila. Saya akan menjadi moderator pada malam hari ini di bincang-bincang santai di Bisik ya, bincang asik ala remaja gitu. Jadi kita bincang. Jadi udah tahu dong kalau misalnya malam ini tuh kita bakal bahas mengenai yang namanya toxic relationship ya. Ya betul banget. Sebelum sebelum kayak kita bahas lebih mendalam, kita harus tahu dulu ya, toxic relationship itu apa sih? Kalau menurut Salsa sendiri dari pandangan remaja, toxic relationship itu apa sih? Oke, sebelumnya Nada pernah nggak ngerasa Nada tuh berada di suatu lingkungan atau sama orang yang toxic? Pernah dong. Pasti setiap orang pernah banget merasakan yang namanya lingkungan yang toxic gitu kan. Oke, jadi kalau Nada pernah ngerasain atau pernah mengidentifikasi bahwa sebenarnya Nada tuh lagi di toxic relationship, kemudian apa sih yang Nada rasain gitu? Oke, kalau misalnya apa yang Nada rasain kayak risih, bener gak sih risih kalau misalnya toxic kan gak cuma sama pacar, bisa juga sama teman, terus bisa juga sama keluarga, gak menutup kemungkinan kan kalau misalnya sama keluarga. Terus apalagi kalau yang sama pacar nih ya, karena kita bahas mengenai remaja-remaja gitu ya. Kalau misalnya sama pacar tuh kayak dia minta pap, terus dia minta dikabarin setiap jam, ngerasain gak sih minta dikabarin setiap jam, terus juga kayak pokoknya apapun harus dikabarin. Malahan mencoba untuk keluar dari kayak lingkaran setan gitu lah ya, toksik gitu kan. Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya apa yang Nada bilang tuh udah tepat. Jadi sebelumnya ya, sebelum Sasa banyak-banyak ngomong, sebelumnya Sasa izin dulu karena mungkin ada hal-hal yang mungkin salah malam ini penyampaiannya atau gimana. Tapi sebagian besar yang Sasa mau sampaikan malam hari ini itu Sasa ambil dari websitenya Genre Indonesia X Dr. Gen Z soal toxic relationship. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang toxic relationship bisa langsung ke websitenya Genre Indonesia. Nah, jadi toxic relationship itu sebenarnya pada dasarnya tuh adalah suatu hubungan yang secara fundamental itu tidak sehat. Tidak sehat yang kemudian bisa menyebabkan kamu atau menyebabkan orang lain itu merasa tersakiti, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi makanya orang suka bilang mental abuse atau physically abuse gitu, karena mereka merasa mental dan juga secara fisik. Nah, itu gambaran umum tentang toxic relationship. Sama sih yang kayak Nada rasain. Ya kan, kalau misalnya ada tuh kayak lebih ke arah bahasa pengalaman. Kalau salsa kan lebih ke arah bahasa kayak lebih formalnya gitu kayaknya. Ya intinya sih sama sih, kayak tindakan yang menyakiti seseorang gitu ya, entah fisik, entah mental, entah apapun. Jadi kita nih udah paham ya kalau misalnya toxic relationship pada malam hari itu hal yang seperti itu ya.
Dan selanjutnya banyak banget sih orang-orang yang mungkin teman-teman dari Game Rangers sekarang ini yang sedang menonton. Kayaknya kita sapa dulu deh teman-teman deh. Kayaknya kita ngobrol berdua kayak asik berdua gitu ya gitu. Halo Game Rangers, selamat malam dari manapun kalian berada. Selamat menikmati apa sih? Selamat menikmati. Selamat menonton bincang-bincang kita berdua pada malam hari ini. Nanti di akhir sesi bakalan kita kasih kesempatan buat kalian yang pengen bertanya kepada narasumber kita ataupun Game Rangers yang pengen cerita tentang pengalamannya berada dalam toxic relationship. Siapa tahu pengalaman kalian yang pernah kalian rasakan itu bisa menjadi apa ya, pencerahan buat teman-teman yang lainnya yang bingung pengen keluar dari toxic relationship ini gitu kan. Nah, selanjutnya Nada pengen tanya deh. Banyak banget kan mungkin orang-orang yang berada di toxic relationship, tapi dia tuh bingung banget caranya pengen keluar dari sana gitu. Menurut Salsa, dari pandangan Salsa sendiri, gimana sih supaya kita bisa keluar dari toxic relationship yang kayak lingkaran setan ini? Nah, sebelumnya nih, kita kan mau bahas tentang toxic relationship-nya itu relationship yang secara luas kan, nggak cuma soal pacaran, tapi bisa dalam lingkungan persahabatan, pertemanan, atau dalam hubungan kerja, misalnya antara bos dengan karyawan, atau dalam suatu organisasi, bisa juga ketika kalian memimpin suatu organisasi, atau ketika kalian memanajemen suatu organisasi, itu juga termasuk lingkup relationship yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gitu. Cuma hubungan pacaran tuh kayaknya lebih identik gitu di toxic relationship, tapi kita bahasnya lebih luas. Nah, kebanyakan nih masalahnya adalah orang tuh nggak bisa mengidentifikasi apakah hubungan atau lingkungan yang ada selama ini di dekat dia itu toksik atau enggak. Masalahnya itu adalah karena kebanyakan orang-orang ini make perasaan doang, tapi logikanya itu ditinggalin. Ya, Itu banyak banget. Itu banyak banget. Jadi, apalagi masa-masa remaja yang mungkin ada di luar sana yang pacaran atau gimana tuh banyak banget yang hanya mengandalkan perasaan mereka dibandingkan sama logika mereka. Jadi padahal aku pernah baca di salah satu buku namanya judulnya Critical Logic. Di situ mereka bilang bahwa cuma dengan logika kita tuh bisa tahu kita tuh ada di jalur mana. Dan cuma dengan logika pula kita tuh bisa memutuskan kita tuh mau lanjut atau mau berhenti nih dari lingkungan itu gitu. Nah, ketika kita ninggal itu logikanya kan kita baperan terus gitu. Jadi logikanya tinggalin. Makanya kita tuh sulit banget untuk keluar dari toxic relationship karena kita emang nggak bisa memutuskan kita tuh harus meninggalkan lingkungan itu apa enggak gitu. Karena kita bisa lihat tuh kalau misalnya orang-orang yang jatuh cinta kemudian, misalnya ada orang jatuh cinta tuh, itu tuh dia susah banget untuk mengidentifikasi apakah hubungannya itu toksik atau enggak. Karena orang jatuh cinta itu, dia itu otak dia itu merasakan euforia yang sama kayak kita kalau pakai kokain. Kokain itu narkoba golongan 1. Nah, gila, hebat banget gak sih? Bisa dibayangin gak sih ketika orang tuh jatuh cinta, dia tuh merasakan euforia yang sama ketika mereka pakai golongan narkoba jenis 1. Nah, euforia yang ada di dalam otak mereka tuh kemudian membuat otak mereka tuh nggak bisa berpikir secara logis. Jadi that's why kenapa kalau orang lagi jatuh cinta tuh sia-sia banget kalau kita nasihatin udah nggak akan masuk. Bakal masuk iya bakal masuk telinga kanan. Nggak masuk, bener nggak sih? Ya, percuma gitu karena hormon yang mereka punya tuh lagi banyak-banyaknya di dalam otak. Nah, tapi ketika hubungan mereka jalan, udah lumayan lama, nah lama-lama tuh hormon yang euforia tadi, kayak pakai narkoba tadi itu lama-lama menipis. Nah, ketika hormon itu mulai menipis, lah dia bisa baru mengidentifikasi apakah hubungan itu toksik atau enggak. Berarti gitu. kalau Tapi kalau misalnya kita kan dekat sama seseorang nih, sama teman kita yang mungkin yang kita ngelihat kan kita di luar nih, kita bisa lihat dong, kayaknya hubungan teman gue ini toksik gitu kan. Tapi berarti kita harus nunggu teman kita dulu untuk euforianya tuh agak turun, baru kita ingetin gitu. Tapi kalau misalnya ya selama euforianya tuh nggak turun-turun ya, kan bisa aja nih ya kalau seorang tuh cintanya naik terus. Kalau euforianya nggak turun-turun, terus apa sih yang harus kita lakuin? Apa kita harus diem aja atau gimana gitu? Oke, baiklah guys. Jadi gimana tuh? Terjeda ya, Bu ya? Nah,
Ya, jadi yang paling utama adalah kita tuh semua harus tahu dulu tuh toxic relationship tuh ciri-cirinya kayak apa. Nah, jadi ini saya ambil dari website Genre Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman mau baca silakan ke website Genre Indonesia. Nah, jadi yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah ketika kalian ngerasa kalian gelisah, kalian gak nyaman, kalian merasa lelah, atau suasana hati kalian itu jelek mulu bawaannya, atau ketika ada di lingkungan itu, atau ketika ketemu sama orang itu kalian tuh jadi bad mood terus kayak udah nggak ada mood kalian tuh swing terus. Nah, itu artinya itu adalah level toxic yang low kan. Toxic relationship itu kan ada tingkatan kan, ada dari low, ada dari high, ada yang udah high class toxicnya gitu. Tapi kalau kalian udah merasa kayak kalian tuh kebanyakan sedih, kebanyakan bad mood, mood kalian tuh swing banget, tuh salah satu tanda bahwa hubungan kalian tuh toxic. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hubungan itu atau lingkungan itu jadi toxic ketika kalian ketika kita nggak bisa jadi diri kita sendiri karena kita nggak nyaman. Karena ingat, kunci dari nyaman itu adalah ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Ya kan, ketika kita bisa jadi diri kita sendiri, ketika lingkungan itu nggak bisa menerima diri kamu dengan apa adanya kamu, artinya kamu di lingkungan yang toksik. Karena lingkungan itu nggak berusaha untuk kemudian mengeluarkan aslinya kamu. Terus yang ketiga adalah ciri-ciri hubungan toksik itu adalah ketika mereka terlalu banyak membuat kamu kecewa atau terlalu banyak mengkritik kamu yang tidak memanusiakan manusia. Sebenarnya kan mengkritik itu bagus ya kan, ngasih tahu yang baik. Ngekritik tuh kayak jelek mulu gitu kan. Tapi harusnya kan kritik kan bisa ngebangun gitu. Tapi ada beberapa lingkungan yang kritiknya tuh kayak jelek-jelek aja gitu. Ya, nah somehow ada kritik-kritik yang tidak memanusiakan manusia, yang malah ngejudge banget gitu. Atau teman-teman yang terkesan egois atau terkesan posesif, kan ada juga sahabat-sahabat yang posesif kan. Kayak kalau misalnya kita disuruhnya main sama dia aja, nggak boleh main sama yang lain, kan ada kan kayak begitu. Nah, terus yang paling tinggi, high class toxic relationship, itu adalah ketika dia udah berani untuk melakukan pelecehan ke kamu. Nah, ini penting banget ya, apalagi buat cewek-cewek. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan cowok juga akan dilecehkan sama perempuan, tapi kan kebanyakan yang mengalami pelecehan itu kan perempuan. Jadi, saya lihat di websitenya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu pada tahun 2018 ada sekitar 42,7% perempuan yang belum menikah, tapi dia mengalami kekerasan. Baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual. Nah, itu 2018 tuh, sekarang udah 2020, jadi kayak udah 50% lebih kan? Udah 50% lebih. Nah, dari 42,7% itu, 34,4%-nya adalah kekerasan seksual. Dan lebih hebatnya lagi, dari 10.000 pelaku kekerasan tadi, 2.000 pelakunya itu adalah pacarnya sendiri. Jadi bahaya kan? Berarti mereka ngejalanin toxic relationship. Nah, ini perlu banget dikenali, banyak banget macam-macam kekerasan dalam pacaran gitu. Jadi, Sasa di sini akan memperkenalkan 5 bentuk kekerasan dalam pacaran. Mungkin Anda pernah mengalami salah satu di antaranya. Pertama apa yang pertama? Pertama itu adalah kekerasan secara fisik. Mungkin kalau misalnya ribut, kalian ditampar, kalian didorong, gitu. Kayaknya Nada nggak pernah ya kayak gitu ya. Alhamdulillah nggak pernah deh. Tapi kayak kalau misalnya Nada pernah nonton podcast selebriti gitu kan ya, kayak Deddy Corbuzier. Oh iya. Ya kan. Terus banyak banget sih artis-artis yang kayak ternyata punya kisah kelam loh, kayak mereka tuh benar-benar disakiti secara fisik, kayak digampar, dilempar, diludahin. Itu parah banget sih, kok bisa seorang cowok yang notabene punya ibu tapi dia mau melakukan kekerasan ke pacarnya yang seorang wanita juga gitu kan, yang gak habis pikir deh, bener deh. Karena kan kemarin yang booming itu selebgram ini kan, Keisha Ratuliu kan, dia Keisha Ratuliu ya. Kan booming banget kan, dia di podcast di mana-mana bilang dia digampar, di apa, itu salah satunya kekerasan fisik. Terus kekerasan yang kedua adalah kekerasan secara psikologi atau emosional. Ketika dia misalnya ngancem-ngancem kamu gitu, secara psikologis kamu gak nyaman, secara emosional kamu gak nyaman. Nah, itu salah satunya. Udah pernah diancam-ancam mungkin ada? Sepertinya, oh sudah. Nah, itu pernah tahu gak sih diancam kayak kalau sebenarnya bukan diancam sih, lebih ke posesif, tau nggak sih? Kalau misalnya kan kita tuh, Nada tuh pernah ngalamin yang namanya toxic relationship tuh pada zaman-zaman SMA. Jadi kayak
anak SMA tau lah kan, pengennya tuh pergi kongko-kongko bareng teman-teman, pengen memperbanyak teman, pengen kontakkan sama sini situ ABC cewek ataupun cowok gitu kan ya. Tapi kalau di pengalaman yang pernah dirasakan itu kayak pokoknya lo tuh cuma boleh main sama gue, pokoknya lo tuh cuma boleh chattingan sama gue, bahkan mungkin walaupun nggak 24 jam, pokoknya lo tuh punya gue, kayak punya kepemilikan sendiri gitu loh. Emang nggak enak banget sih berada dalam toxic relationship, bener deh. Kalau Salsa sendiri pernah nggak sih berada dalam situasi yang seperti itu? Kalau salah sendiri, alhamdulillah kayak belum pernah teridentifikasi kayak toxic relationship gitu sih. Ya, jadi Alhamdulillah. kayak masih Selama ini orang-orang yang merasa, kenal baik-baik ya. amin, gitu. Masih merasa nyaman dengan semua lingkungan yang kemudian aku masukin gitu tadi. Itu ada baru dua kan bentuk kekerasan, tadi ada kekerasan fisik, kekerasan emosional atau psikologis, dan yang ketiga adalah kekerasan secara ekonomi. Nah, mungkin ini banyak juga cewek-cewek yang kemudian atau cowok-cowok yang kemudian dimintain duit terus atau dimintain bayarin apa gitu atau minta dibelanjain terus gitu kan, ada kan oknum-oknum yang seperti itu kan, itu salah satu bentuk kekerasan karena uang kita menipis terus kan gitu. Ya kan, orang tua kita cari uang belum gitu kan ya, terus mintanya ke orang tua terus gitu. Nah, itu ada tiga. Terus yang keempat adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual tuh mulai kayak megang-megang atau meraba-raba bagian-bagian vital yang kita punya. Terus kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah ini yang kayak sering Nada alami, kekerasan pembatasan aktivitas. Kekerasan pembatasan kalau posesif gitu. Jadi aku punya waktu tuh temen aku tuh punya temen laki-laki kayak sahabat gitu. I don't know lah, pokoknya sahabat mungkin. Tapi sahabat cowoknya ini, sahabatnya tuh nggak boleh masuk organisasi A, nggak boleh masuk organisasi B, nggak boleh masuk organisasi C gitu. Padahal itu kan sarana dia untuk berkembang, develop, membangun dirinya kan, untuk mengembangkan dirinya kan. Tapi kemudian tuh dibatasin gitu. Padahal hak untuk berkumpul dengan organisasi itu kan adalah hak setiap individu kan untuk mengembangkan dirinya. Itu salah satu bentuk toxic relationship. Tapi jangan khawatir, bentuk-bentuk kekerasan yang sudah disebut tadi itu udah ada hukumannya di Indonesia. Udah ada hukumannya ya buat teman-teman ya. sekarang nih merasa berada atau terjebak dalam yang namanya toxic relationship yang udah disebutin tadi. Kalau yang pertama tuh fisik, yang kedua emosional, yang ketiga seksual, betul gak sih? Seksual, terus yang keempat pembatasan sosial, terus yang terakhir, aduh lupa deh. Ekonomi. Jadi buat teman-teman jangan lagi melakukan hal tersebut karena sekarang udah ada pasal-pasalnya. Mungkin Salsa bisa menjelaskan apakah pasal-pasal tersebut biar teman-teman yang lain bisa tahu. Ya, jadi selama ini karena kekerasan dalam pacaran tuh booming banget, jadi memang kalau misalnya pelakunya itu di bawah 18 tahun, kalau di bawah 18 tahun itu di negara kita tuh masih kategorinya anak-anak, itu dia kena di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tapi kalau misalnya pelakunya itu udah 18 tahun ke atas, itu artinya dia udah masuk ke, udah bisa dijerat sama pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi nggak sih, kan booming kan RUU PKS di Agak cerita sedikit sah. Live-nya soalnya dia nelpon. Sorry ya. Apa tuh? Oke. Jadi kalau di bawah 18 tahun, dia di Undang-Undang Perlindungan Anak kan, Undang-Undang 5 tahun 2014. Tapi kalau dia udah di atas 18 tahun, dia udah di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena di pasal-pasal, mungkin bisa jadi pasal-pasal penganiayaan di sana. Namun, akan ada perlindungan yang secara lebih komprehensif lagi untuk kekerasan dalam pacaran ini, atau kekerasan apapun itulah, kekerasan seksual. Itu ada di RUU PKS, tapi masih RUU kan banyak kan booming di Google, mungkin ada pernah lihat atau pernah baca. Ada pernah. Itu. Yes. RUU PKS itu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi perlindungannya lebih komprehensif lagi, termasuk kekerasan dalam pacaran. Oke, semoga saja RUU PKS ini segera ditandatanganin ya, supaya cewek-cewek yang banyak banget, pernah nggak sih nontonin kayak video-video singkat gitu dari cewek-cewek yang merasakan sering banget kena pelecehan seksual, bahkan di sosial media, terus di komentar-komentar, di DM, di apapun. Pokoknya dimanapun kayaknya cewek jadi korban terus ya. Semoga aja RUU itu tuh cepat disahkan ya, supaya ada keadilan ya untuk cewek-cewek di dunia ini gitu.
Oke, tadi kita udah bahas yang Apalagi namanya apa? apalagi sekarang kan lagi pandemi COVID-19 kan, angka kekerasan seksual tuh semakin meningkat. Untuk Banget. perempuan-perempuan sebenarnya kekerasan untuk perempuan doang kan, laki-laki juga bisa kena kekerasan seksual gitu kan, cuma emang mayoritasnya perempuan gitu. Entah kita diprotes sih sama cowok-cowok di Oh, jangan dong. Kita harus netral ya malam hari ini ya. Buat cowok-cowok juga semoga kalian harus dilindungi terus gitu. Apalagi kalau di pandemi COVID-19 ini kan kosong gitu kan ya, nggak ada kerjaan. Terus banyak banget orang-orang yang kayak nggak ada kerjaan buka-buka situs website yang ya nggak seharusnya ditonton kayak pornografi dan hal-hal yang lainnya. Bahkan mungkin karena mereka nggak berkecukupan dalam berekonomi gitu kan ya, akhirnya mereka melecehkan atau melampiaskan perasaan setelah menonton tersebut tuh ke orang yang sebenarnya nggak bersalah gitu kan ya. Itu benar-benar kayak gimana sih, di mana sih otak lo sampai lakuin hal seperti itu gitu kan. Oke, oke. Dan selanjutnya nih kita udah bahas mengenai yang namanya apa itu toxic relationship. Jadi kita udah buka nih ya buat viewers semuanya. Apa sih itu toxic relationship? Terus juga indikasinya seperti apa? Jenis-jenisnya seperti apa? Nah, jadi balik lagi ke ini tadi ya, ke gimana sih caranya keluar dari toxic relationship itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang belum mendapatkan jawaban gimana sih caranya gue tuh pengen keluar, pengen banget loh gue tuh keluar dari toxic relationship tapi gue tuh nggak bisa gitu, gimana ya, coba ya. Atau mungkin teman-teman pengen kasih saran atau apa atau Jadi buat buat Salsa pribadi, satu-satunya jalan untuk keluar dari toxic relationship itu adalah self love. Self love itu mencintai diri sendiri. Jadi self love itu adalah suatu keadaan di mana kita tuh bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi self love itu intinya itu adalah sebuah keyakinan yang ada di dalam diri kita bahwa keyakinan kita tuh pantas dicintai, kita tuh pantas dihargai, kita tuh pantas dilindungin, kita tuh pantas akan rasa aman, rasa nyaman, kayak gitu. Nah, jadi keyakinan semua ini itu tuh nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa ditawar-tawar, pokoknya nggak bisa digoyahkan apapun lah gitu. Jadi ketika kita mau masuk ke suatu lingkungan, tapi ketika kita udah self love, jadi kita udah nggak tergoyahkan lagi gitu. Misalnya kalau udah indikasi toksik, pasti kita tuh udah say no gitu, karena emang benteng self love tadi udah kuat. Kayak kita tuh punya keyakinan dalam dalam diri kita bahwa kita tuh emang pantas dihargai, kita pantas dicintai sama semua orang gitu. Jadi sebelum kita mengenal orang lain, sebelum kita masuk ke lingkungan yang lain gitu, coba tanya sama diri sendiri dulu kayak secinta apa sih kita tuh sama diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita tuh mencintai orang lain, kita sayang sama orang lain, sayang sama lingkungan yang lain, tapi sama diri kita sendiri pun enggak gitu. Jadi banyak orang yang bilang kayak gini, lebih baik kita itu meninggalkan sesuatu dan memulai sesuatu yang baru daripada berharap sama sesuatu yang nggak mungkin. Kan sering banget orang itu terjebak dalam toxic relationship, alasannya mereka tuh berharap ya udahlah semoga dia bisa berubah gitu dong lihat kedepannya dong, semoga dia berubah apa-apa. Bucin, balik-balik ke bucin ya Bu ya. Misalnya karyawan sama bosnya kayak oh ya udah mungkin bos saya memang lagi bad mood misalnya, tapi saya yakin kok minggu-minggu depan atau bulan-bulan depan bos saya tuh pasti akan berubah, bos saya tuh baik banget, bos saya pasti berubah gitu. Kita tuh berharap terus, tapi sebenarnya nggak mungkin. Semakin lama kita berharap, kita menggantungkan harapan dari orang itu berubah jadi nggak toxic people lagi, itu semakin lama kita terjebak sama toxic relationship. Jadi lebih baik kita menyudahi sesuatu dan memulai sesuatu yang baru daripada berharap sama sesuatu yang nggak mungkin. Oke, berarti kalau dari Salsa sendiri tuh kita harus punya self love. Kalau kita tuh pantas untuk dicintai, kita tuh pantas untuk bahagia, dan juga kita jangan terlalu banyak berharap sama manusia, sama lingkungan ataupun sama orang-orang yang mungkin sebenarnya ya udah sih mereka tuh sebenarnya nggak bisa berubah gitu ya. Tapi kita tetap memberi aja harapan-harapan gitu. Ya kan? Nah, jadi dua itu ya. Jadi kalau menurut Nadia sendiri nih ya, kalau misalnya kita berada di toxic relationship, hal yang mesti banget buat teman-teman lakuin itu adalah cerita ke orang yang paling kalian percayai. Karena kalian sadar atau enggak, walaupun semalu-malunya kalian tuh mendapatkan toxic relationship, kayak kalian tuh misalnya mohon maaf nih ya, udah melakukan hubungan seksual ataupun sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak diterima sama norma-norma di lingkungan, kalian lebih baik cerita ke orang yang paling kalian percayai, karena orang tersebutlah yang bakal nolong kalian, kayak melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun ke orang-orang yang
ada di bidangnya. Karena kalau kalian malu dan takut, kalian bakal terjebak di sana terus. Jadi hal yang harus kalian lakukan adalah cerita ke orang lain. Karena kalau pernah dengar nggak sih teori gunung es? Mhm. Jadi kalau misalnya kayak kita tuh gunung es itu kan nyembulnya dikit banget gitu kan ya. Padahal di bawahnya tuh banyak banget gunung es yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang berada di toxic relationship, baik itu pertemanan, keluarga atau apapun, pokoknya kalian harus cerita, jangan sampai kalian mendam, karena kalau kalian mendam terus itu lama-lama bakalan meledak. Jadi kayak berpengaruh pada situasi yang lain yang bakal kalian rasakan di kedepannya gitu. Jadi dan kalau dari Nadia sih kayak cerita ke orang lain aja gitu kalau misalnya kalian sedang berada di masa seperti itu. Nah, ini kita kayak udah bahas gini ya, apa toxic, terus indikasi, saran bagaimana gitu. Salsa sendiri ada nggak sih cerita-cerita dari teman-temannya gitu kayak punya berada dalam lingkungan toksik atau apapun gitu? Mungkin kalau karena kita genre ya, kan kita anak genre, jadi memang betul banget kata Nada tadi, kalau kita ada di suatu lingkungan yang toxic relationship, itu akan sangat bagus kita menemui konselor sebaya di peak R terdekat. Jadi kan pastikan di dekat kita tuh ada peak, maupun itu di peak di sekolah ataupun di peak masyarakat, cari konselor sebaya terdekat di sana. Kemudian ketika konselor sebaya itu nggak bisa atau tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu, langsung ke psikolog. Itu udah yang paling benar gitu. Nah, jadi kan jangan khawatir kan, Kak, di BKKBN Provinsi Bengkulu udah punya psikolog yang free time, mereka akan akan mendengarkan cerita-cerita kalian langsung aja ke BKKBN Bengkulu di Padang Harapan. Ini iklan hari ini dipersembahkan oleh BKKBN. Waduh, kayaknya BKKBN harus kasih fee deh buat kita deh, karena udah kita iklanin ya. Nih, buat teman-teman ya yang pengen bertanya ke kita berdua, kita persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Apapun yang pengen kalian tanyain, kayaknya ini ada beberapa yang nanya deh. Menurut Gimana tuh? Oh, jadi ada yang tanya nih. Jadi menurut kamu dalam relationship cewek ataupun cowok, di mana cewek atau cowoknya itu over posesif itu toxic nggak katanya? Seperti kayak bucin gitu sehingga pasangannya nggak punya ruang sendiri gitu. Tadi udah kita jawab ya sebenarnya ya. Atau Salsa mau menjelaskan lagi? Ya, mungkin kebanyakan orang kayak banyak menjurus ke hubungan pacaran ya gitu. Padahal relationship yang kita bahas tuh luas banget, yang ada antara bos sama karyawan, ada di organisasi, di lingkungan-lingkungan gitu. Cuma kalau memang ada orang yang nanya tentang pacaran, ya maksudnya ya tetap kita diskusikan gitu. Cuma maksudnya bahasan kita tadi lebih luas dari itu. Sebenarnya adalah ketika tanamin di diri kita sendiri. Kalau misalnya kita tuh berhubungan sama orang, kalau bisa tuh kita tuh bertemu untuk terbentuk bersama, bukan kemudian bertemu untuk saling merecohkan kehidupan masing-masing. Ya. Bertemulah untuk terbentuk, itu udah visi misi yang paling udah yang paling, kalau aku pribadi itu visi misi yang paling bantar, udah yang paling mentok banget gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu sama orang atau apa, samain visi misi dulu bahwa mereka memang bertemu untuk terbentuk. Tapi kalau misalnya kemudian tadi apa overprotective yang nggak terlalu mengganggu aktivitas. Kemudian misalnya kalau kita lagi belajar, kemudian mereka ganggu banget sampai-sampai kita tuh ngebaca, tapi pikiran kita tuh bukan bacaan, tapi pikirannya tuh yang WA tadi gitu. Nah, itu udah sangat mengganggu sih kalau menurut aku. Tapi yang paling benar itu adalah kita tetap menjalani hubungan sama orang itu, tapi kalau belajar tetap fokus, kalau ngerjain sesuatu tetap fokus gitu. Selama overprotective-nya nggak mengganggu kamu belajar, nggak mengganggu waktu kamu lomba misalnya, nggak mengganggu waktu kamu di organisasi, itu nggak masalah. Oke, tapi kayaknya agak susah. Oke, sorry, tadi terjeda lagi Bu, soalnya ibu saya nelpon. Oke, Disuruh pulang ya. agak susah deh ya untuk fokus gitu ke orang yang protektif. Dan ini udah ada pertanyaan lagi dari Choirul Anwar. Terima kasih Kak Choi, Ketua Genre Umum Provinsi Bengkulu, sudah bertanya pada malam hari ini. Ini katanya dia nanya, Kak gini kan ada misal, kalau ada yang cerita tentang permasalahan pacarnya nih ke teman, tapi teman ini ngumbar nih masalah percintaannya, itu termasuk toksik atau enggak katanya? Gimana tuh? Ngumbar, maksudnya kita cerita sama orang terus dia malah ngumbar. Nah, dia cerita sama Salsa. Gimana maksudnya?
misalnya Nada cerita tentang percintaannya sama Salsa, tapi percintaannya tuh malah diumbar ke temannya gitu. Kayak dia tuh ngumbar percintaannya gitu loh, Sa. Nah, kan tadi kan udah dijelasin kan bahwa salah satu hal yang bisa kita atasin untuk mencegah toxic relationship itu adalah cerita ke konselor sebaya di pick up terdekat sama atau ke psikolog. Nah, kenapa kita harus pertama kali ke konselor sebaya di pick up terdekat adalah biar asas kerahasiaannya itu terjaga. Kalau kalian nggak ke konselor sebaya, ya itu akibatnya nggak ada perjanjian di awal, nggak ada asas-asasan di awal, jadi itulah akibatnya. Itu salah satu bentuk toksik juga gitu. Jadi makanya kalau genre itu menyarankan harus ke konselor sebaya biar asas kerahasiaan itu tetap terjaga. Nah itu ya buat teman-teman yang mau cerita langsung aja ke mana? Konselor sebaya ya, salah saya. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Wilky Putra Juliansyah. Katanya, Kak, gimana sih cara menghargai suatu hubungan di antara mempertahankan atau pergi untuk kembali? Ini statusnya bimbang, apakah itu salah satu termasuk toxic? Oh, berarti si Wilky, pertanyaannya Wilky ini tuh dia tuh sedang berada dalam kebimbangan loh, Sa, antara mau ke suatu hubungan ataupun mau pergi gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya lagi bimbang antara mau keluar dari lingkungan itu atau enggak, coba ambil kertas dan ambil pena, kemudian kalian bagi dua. Terus ini antara hal-hal baik yang kalian rasakan yang buat kalian seneng, terus sebelah sini adalah hal-hal buruk yang buat mood kalian itu jelek terus. Terus kemudian udah ditulis semuanya, kalian bandingin nih, mood kalian itu lebih banyak bagusnya atau lebih banyak buruknya. Kalau misalnya lebih banyak bagusnya, pertahanin dan ubah pola hubungan dan hubungan itu jadi lebih sehat ke lingkungannya. Tapi kalau kemudian banyaknya list mood yang jelek, itu mesti ditinggalkan. Karena ada orang yang bilang kayak gini, ini bahasa Inggris yang akan kita artikan kayak I don't live because I stop loving you, but I love just because if I stay more, I less love myself. Jadi kayak kita tuh meninggalkan sebuah lingkungan itu bukan karena kita tuh benci sama lingkungan itu atau karena kita mau berhenti suka sama lingkungan itu gitu, tapi kita meninggalkan lingkungan itu karena kalau kita terus bertahan, kita tuh tidak mencintai diri kita sendiri. Oke. Nah gitu, jadi balik-balik lagi sama diri sendiri ya. Dan juga kalau menurut Nada sih, kalau misalnya dalam hubungan, baik itu percintaan, pertemanan, balik-balik lagi ke komunikasi, benar gak sih? Kalau misalnya komunikasi kita sama teman, keluarga, itu baik, kayak kita kan sekarang udah di zaman serba gadget, semuanya pasti kalau ngumpul tuh main gadget, baik di keluarga, bahkan kalau lagi makan malam bareng keluarga tuh, ayah kita sibuk main gadget, ibu kita sibuk main gadget bareng teman, jadi komunikasi yang harusnya ada itu jadi hilang gitu. Kenapa nggak coba buat satu waktu di mana satu hari tuh kalian tuh cerita loh, apa aja sih yang udah lo lakuin hari ini, apa aja sih yang lo nggak suka dari gue, apa aja sih, pokoknya komunikasi lah supaya satu sama lain tuh nyambung gitu kan. Ya apalagi masalahnya tuh akan lebih besar ketika kita tuh berurusan sama cewek, karena cewek itu kan lebih emosional lebih banyak, karena emang pada dasarnya laki-laki itu dia tuh lebih keseharian tuh lebih pakai otak kirinya dia, jadi dia tuh lebih logik banget dalam mengambil keputusan gitu. Sedangkan si perempuan itu dia tuh bergantian tuh antara pakai otak sebelah kanan atau pakai otak sebelah kiri. That's why kemudian emosional perempuan tuh lebih menggebu-gebu, lebih baper kayak gitu kan. Jadi banyak sebenarnya yang banyak terjebak dan banyak yang nggak tahu dalam toxic relationship ini lebih ke perempuan, karena lebih ke masalah di perempuan ya, karena perempuan itu emosionalnya lebih kuat banget gitu daripada laki-laki yang lebih logik kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh tahapannya tuh ada dua. Apa tuh? Sebenarnya kita kan dulu tadi kan self love, karena kita udah menghargai diri kita sendiri, kita udah yakin banget nih diri kita nih pantas dicintai, diri kita nih pantas dihargai sama semua orang. Kemudian kalau kita udah self love, kita tuh pasti akan berada pada fase yang ini kan self love, terus di atas ini ada lagi nih. Tapi sebelum naik ke fase yang atas ini, di ruang ini tadi tuh pasti kita galau banget meninggalkan si relationship ini tadi kan. Pasti ada sedihnya. Iya, pasti sedih, nangis, pasti gimana lah kalau kita meninggalkan. Kalau udah cinta banget gitu kan, udah sayang banget, udah banyak banget kenangan yang diciptain bareng dia, ya Allah. Kok kita jadi ngebucin ya malam ini ya. Terus
kita udah nangis, udah apa, pokoknya udah semua kita udah berusaha ngelupain. Nah, ketika kita udah berhasil ngelewati step self love, kemudian yang paling atas adalah self forgiveness. Artinya kita udah bisa memaafkan diri kita sendiri, kita udah bisa memaafkan orang tadi, kita udah bisa memaafkan diri kita sendiri, kita udah bisa memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang kita perbuat gitu. Jadi akhirnya kita udah bisa menjalani hubungan yang normal lagi, udah bisa berada di lingkungan yang normal lagi, udah bisa mencari lingkungan yang baru. Karena sebelum, kalau kita cuma self love tapi kita belum self forgiveness, tuh bakal susah cari lingkungan yang baru, cari lingkungan yang sehat. Nah, kita tuh masih belum memaafkan orang tadi, kita masih kesel, kita masih belum bisa memaafkan kesalahan yang kita buat sendiri di masa lalu gitu. Jadi kita juga sulit. Coba ke ya. Fonat, siapa Apa? lagi yang nelfon? Siapa lagi yang nelfon? Susah ya orang sibuk, kok banyak yang nelfon. Iya. Lanjut. Jadi makanya stepnya kalau udah self love, untuk baru adalah menuju ke self love, memaafkan kesalahan-kesalahan yang udah kita buat. Setelah self love itu kita ke self forgive apa? Forgiveness ya. Itu kayak jemu sama kayak move on gak sih? Ya kan berarti kita berusaha untuk move on, kita berusaha untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Terus juga kalau misalnya kita nggak ke tahap move on, itu tuh kayak nggak menutup kemungkinan pengalaman yang kita rasakan di keadaan sebelumnya tuh bisa berlanjut ke keadaan sesudahnya. Kayak misalnya dulu kita jadi korban nih. Sekarang di keadaan selanjutnya kita jadi kayak jadi seorang pelaku gitu, karena kita kesel gitu, kayaknya kita pernah dilakukan seperti itu. Emang sih nggak semua orang bisa seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang kayak gitu. Benar gak sih? Oke. Jadi lanjut, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan ya, Sa ya. Apa nih? Aduh. Oh, dia cuma sapa-sapa doang. Bentar, kita cari dulu ya. Oke. Ini ada dari Muhammad Polem 0204 2000. Waduh, tanggal lahir. Udah lewat tanggal lahirnya ya. Katanya setuju nggak kalau ada istilah toksik dalam kebaikan, atau memang toksik itu cakupannya untuk hal-hal yang buruk aja? Gimana tuh? Sebenarnya kalau kita udah bicarain di awal tadi ya, toxic relationship itu tendensinya dari awal itu udah negatif kalau aku pribadi. Aku belum menemukan contoh kemudian ini toxic tapi untuk kebaikan. Gimana sih? Ini untuk kebaikan, tapi kita sendiri ngerasa gelisah, kita sendiri ngerasa sedih, kita sendiri ngerasa bad mood gitu. Gimana bisa kita tuh nggak mencintai diri kita sendiri, tapi itu untuk kebaikan? Menurut aku, kebaikan yang paling tinggi itulah ketika kita mencintai diri kita sendiri dulu, baru mencintai yang lain. Kemudian kalau kita mengabaikan diri kita, tapi di sisi lain orang lain memberikan yang terbaik buat kita, itu nggak masuk akal sih buat aku. Kayak nggak ada kemudian toxic yang bertendensi positif. Semuanya tuh akan merusak self-love kita tadi. Oke, berarti nggak ada ya. Setuju sih, Nada juga setuju sama pendapatnya Salsa. Nggak ada yang namanya toksik, ya racun. Toksik itu kan artinya racun ya. Nggak ada racun yang bakal menyembuhkan orang tuh nggak ada ya. Nada belum pernah ketemu yang namanya racun bisa menyembuhkan orang gitu ya. Jadi yang namanya toksik ya udah toksik aja, bakal membuat orang lain menjadi tidak baik gitu kan. Dan selanjutnya apa nih? Oke. Ada pertanyaan dari Roberto Fernando Silaban nih, katanya, Kak Salsa sebagai duta, gimana sih pendapat kakak mengenai banyaknya pernikahan dini di Indonesia? Menurut kakak, apakah hubungan yang toksik termasuk dalam indikator banyaknya pernikahan dini di Indonesia, katanya? Udah jelas kalau misalnya angka pernikahan dini banyak, itu pasti hubungannya toxic relationship tadi. Kan tadi udah ada 4 kan ciri-ciri dari toxic relationship. Yang pertama, kita ngerasa gelisah, ngerasa lelah, ngerasa nggak nyaman, ngerasa bad mood. Yang kedua, kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Yang ketiga tadi, dia bikin kecewa terus, atau orang itu terlalu egois atau apa. Dia keempat, dia sudah melecehkan. Nah, jadi kalau angka pernikahan dini tinggi, otomatis dia udah kena di ciri toxic relationship yang keempat kan. Dia udah melecehkan. Nah, itu kan kalau kita udah nikah dini karena MBA misalnya, itu kan udah ini kayak udah ada yang dilecehkan kan atau kita
pun kalau dia nikah dini tapi dia belum menikah, sebenarnya balik-balik lagi ya, mungkin karena dia udah siap atau secara agama kayak gimana. Cuma ya namanya toxic relationship itu kan ketika harus akan membawa yang baik-baik kan, misalnya kita misalnya sama pacar misalnya, atau sama keluarga, atau sama teman, pasti kan kita menginginkan pendidikan dulu yang terbaik, kita menginginkan kesehatan dulu yang lebih baik gitu. Tapi ketika kita nikah muda, kemudian pendidikan, kesehatan terbengkalai, jelas itu dikategorikan sebagai toxic relationship. Oke, berarti Roberto, pertanyaan kamu sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ada angka pernikahan dini yang tinggi, itu nggak menutup kemungkinan itu adalah toxic relationship. Dan juga, bahkan ada yang viral nggak sih yang tentang MBA, tapi terus kayak banyak yang ngikutin gitu loh. Jadi mereka tuh jadi viral, terus juga ada kemarin viral yang nikah muda gitu, kayak di wet jadi banyak orang yang kayak berimpian gitu kan. Mungkin mindset remaja-remaja sekarang tuh bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang viral gitu ya. Jadi mungkin ada saran nggak sih dari Salsa supaya bisa menguatkan kembali buat remaja-remaja kita tuh, ya udahlah sih, mendahulukan pendidikan aja dulu, keluarga dulu, pokoknya bikin keluarga dan diri kita senang dulu, baru deh mikir-mikir hal yang lain gitu. Ada saran nggak sih, masukan gitu? Jadi yang pertama, yang paling penting tadi adalah self love, dan yang kedua self forgiveness, dan yang ketiga itu adalah berhenti menyangkal. Karena kadang-kadang kita tuh sebenarnya udah berada di dalam lingkungan yang toksik. Kita misal organisasi kita tuh udah toksik banget, atau persahabatan kita tuh udah toksik banget, tapi kita tuh menyangkal, kita denial terus, kayak enggak kok dia tuh nggak toksik kok dia nggak toksik gitu. Kita tuh terus menyangkal. Nah, semakin terus kita menyangkal tuh semakin lama kita dalam lingkungan toxic relationship. Kayak apa ya, kayak kita tuh nggak bisa menerima bahwa lingkungan yang sangat kita sayang, lingkungan yang udah lama sama kita, kemudian itu dikategorikan sebagai toksik. Karena kan kebanyakan kayak gitu kan, misalnya dia hubungan sama lingkungan dia tuh udah lama gitu, tapi dia nggak terima kalau ini harus toksik, akhirnya dia menyangkal terus kan. Jadi saran aku adalah berhenti untuk menyangkal. Dan yang keempat dan yang paling terakhir dan paling penting adalah seimbangkan penggunaan antara logika dan perasaan. Nggak boleh yang namanya perasaan itu kemudian menutupi logika kamu. Jangan sampai kemudian perasaan itu kan labil banget ya. Perasaan itu kan akan membutakan segalanya kan. Kayak misalnya dia udah ngapa-ngapain tapi tetap perasaan kita. Kan banyak kan cewek-cewek kan yang misalnya pacaran sama si A, tapi udah disakitin, udah di apa, nggak apa-apa kayak gitu kan. Aku nggak apa-apa gitu. Itu adalah benar-benar berperan sebagai itu. Itu tuh benar-benar hormon yang euforia dalam otak itu tadi itu masih tebel banget tuh. Belum ada penipisan hormon yang euforia tadi gitu. Jadi seimbangkanlah penggunaan antara perasaan dan logika. Jangan sampai perasaan kamu menenggelamkan logika kamu, padahal logika yang menentukan apakah kita harus lanjut atau berhenti. Iya, tepat banget. Dan juga kalau misalnya nih ya, buat teman-teman yang masih kayak bingung ya, pengen keluar dari toxic relationship, tapi kayak masih denial kayak yang Salsa bilang tadi, kamu bisa deh coba buat tanya ke diri kamu, kalau misalnya menjalani hubungan ini tuh dampaknya ke gue apa sih? Terus juga lo bisa minta saran ke teman-teman, atau kita misalnya nih punya teman yang berada di toxic relationship, walaupun kita udah kasih nasihat, kita kasih saran berkali-kali, seperti yang kata Salsa tadi, euphoria itu masih banyak banget, jadi itu kan agak susah. Sekali-sekali kita ajakin bincang deh dia, kayak tanyain, lo kalau misalnya pengen ke dia, berarti kalau misalnya lo pengen 10 atau 15 tahun bareng dia, berarti 10 sampai 15 tahun lo bakalan disakitin terus sama dia. Jadi biar buat teman kita tuh mikir sendiri loh, balik-baliknya ke diri dia sendiri gitu. Jadi buat teman-teman nih, kita udah banyak banget ya bahas mengenai toxic relationship, ya sebenarnya kita tuh pengen bahasanya luas banget, baik keluarga, percintaan, pacaran, teman, dan apapun gitu lah ya. Tapi pada ngarahnya ke percintaan anak muda semua ya, tapi emang nggak salah sih, karena yang nonton kita tuh anak muda semua. Jadi buat Salsa, apakah kita masih berlanjut ataukah mungkin akan berlanjut di WA kali ya. Berlanjut di WA kali ya. Tapi Dada pengen tanya deh, fenomena kayak remaja yang di usia SD, SMP, SMA, nggak usah SMA deh.
SMA wajar lah ya karena dia pubertas gitu. Tapi di usia SD sama SMP yang kayak udah bikin status di Facebook kayak pakai mami, papi, sayang-sayangan, terus kayak oh my god mereka tuh kayak udah pacaran orang dewasa, tahu nggak sih? Jadi gimana sih tanggapan kamu atau saran kamu? Mungkin ada teman-teman kita yang sedang live, yang berada di fase tersebut gitu. Itu tuh namanya dewasa sebelum waktunya ya. Padahal tuh nggak sih kalau misalnya kita yang udah dewasa tuh malah jomblo, terus mereka yang kecil-kecilan tuh malah ada pacar. Ya Allah dia malu dong. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi kan dia masih SD masih SMP, seharusnya di masa-masa itulah orang tua tuh berperan penting banget. Mungkin kalau kita udah SMA mungkin orang tua kan akan udah mulai mempercayai kita kan, kayak kita udah mulai tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau masih SD sampai SMP itu peran utamanya adalah si orang tua gitu kan. Kemudian kalau dia masih SD kemudian dia udah gimana-gimana berarti kan keluarganya tidak kemudian menerapkan 8 fungsi keluarga kan, mungkin tidak menerapkan cinta dan kasih sayang, mungkin dia tidak menerapkan fungsi perlindungan gitu kan. Jadi kalau masih SD SMP itu adalah saat-saat yang 8 fungsi keluarganya harus gencar banget sih. Oke, berarti balik-balik lagi ke penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dari dalam keluarga gitu ya saya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Tevan.nugraha_146. Ini katanya, Kak, gimana kalau perempuannya pakai perasaan terus? Gimana cara kita ngingetin dia agar gak pakai perasaan terus jalan di hubungan? Waduh, gimana tuh, Sa? Itu menyindir kita atau gimana, Nat? Kan cewek kita ngerasa juga deh dia. Oke. Nah, makanya ini penting banget buat semua perempuan di luar sana, untuk kita juga menjadi perempuan yang cerdas. Itu sangat penting banget. Perempuan yang cerdas tuh kayak gimana? Perempuan yang menyeimbangkan antara penggunaan perasaan dan logika. Cuma kalau misalnya pasangan kamu atau teman kamu atau sahabat kamu atau adik kamu atau siapa kamu terlalu banyak menggunakan perasaan, coba kamu jelaskan secara baik-baik kenapa kemudian terlalu banyak menggunakan perasaan itu berbahaya. Kamu bisa jelasin bahwa logika itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dipergunakan untuk mengetahui kita tuh sebenarnya ada di jalur mana. Dan logika tuh satu-satunya jalan untuk bisa mengetahui apakah kita tuh mau lanjut, mau udahan. Bayangin, kalau logika tuh sampai nggak dipakai, artinya kita tuh nggak tahu kita tuh ada di jalur mana. Dan yang kedua, kita tuh nggak akan pernah bisa mutusin kita tuh mau berhenti atau tetap mau lanjut. Jadi saran aku adalah kamu menjelaskan dampak buruk apa kemudian ketika terlalu banyak menggunakan perasaan, arti bahwa perempuan itu memang kodratnya akan terus banyak menggunakan perasaan daripada laki-laki, karena itu secara ilmiahnya memang sudah begitu, karena mereka tuh banyak menggunakan perpaduan antara otak kanan dan otak kirinya, jadi emosionalnya emang lebih banyak daripada laki-laki yang cenderung otak kiri dan lebih logis kayak gitu, karena itu emang udah kodrat dari yang maha kuasa gitu. Jadi harus saling mengerti gitu. Itu ya Tevan ya, jadi kamu harus menjelaskan, jangan kamu beri harapan ya ke ceweknya, nanti dia malah kayak berharap terus ya. Jadi semoga pertanyaan kamu bisa terjawab dengan penjelasan Salsa tadi. Lanjut, itu kata Bob Dindim, ya Allah gue SD udah pacaran. Ya Allah dia SD. Ya Allah kamu dewasa sebelum waktunya ya Bob Dindim ya. Selanjutnya Nadia bilang nih, kalau jomblo pacak kena toksik dak sah sih. Nah, cobalah sah jawab sah. Ini Nadia mana? Nadia mana ini? Oke. Kan tadi kita bahas kalau toxic relationship itu kan gak cuma dalam hubungan pacaran doang, tapi kan bisa dalam organisasi, dalam persahabatan, jadi pertemanan. Bisa banget jomblo aja ada di lingkungan toxic relationship. Misalnya kalian berada dalam lingkungan yang kerjaannya tuh main terus gitu, kayak nggak ketemu sama orang yang visioner gitu, nggak punya visi misi, nggak tahu apa yang mau dijalani dalam hidup, itu termasuk lingkungan yang toxic gitu. Jadi jangan pernah menganggap bahwa toxic relationship itu hanya dalam hubungan pacaran, enggak, tapi lebih luas dari itu, hubungan pertemanan kamu, hubungan persahabatan kamu, hubungan tetangga kamu, hubungan pekerjaan, organisasi gitu. Jadi temukanlah orang-orang yang visioner dalam hidup, kayak tahu apa-apa yang mau dilakuin, biar nggak
jadi toxic gitu. Jadi di satu sisi kalian tetap main sama teman-teman, tapi di satu sisi kan tetap ngejar goals dalam hidup gitu. Jadi luas banget toxic relationship itu. Oke, berarti intinya kalian tuh harus menyeimbangkan antara permainan kalian, tempat kalian bermain, dan juga masa depan kalian. Karena kalau susah gitu ya, kebanyakan tuh kalian berjuangnya sendiri, bener gak sih? Gak semua teman kalian yang senang-senang main-main bareng kalian tuh bakal ngebantuin kalian. Pokoknya intinya kalian tuh harus bisa berjuang sendiri deh gitu ya. Dan selanjutnya ini dari Anissa Mutia Al-Hasani nih katanya. Kak, bagaimana cara menyikapi adik-adik yang masih SD dan SMP yang nggak mau dinasehatin dan acuh terhadap saran orang lain gitu katanya. Memang ini susah banget kalau ketemu anak SD, anak SMP yang notabene-nya kayak baru-baru suka sama cewek gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, kayak percuma mau nasehatin orang yang lagi jatuh cinta, itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Sama kayak anak SD dan SMP, kan dia lagi kayak baru pertama kali kan gitu, mereka merasakan euforia itu. Jadi emang susah dan tidak semudah itu ngasih tahu ke anak SD dan SMP. Memang pendekatan itu berbeda, kayak memang harus didekatin, diajak main dan mengarahkan dia ke jalan yang benar tuh menurut aku tuh secara halus, kayak tersirat gitu loh, kayak nggak kemudian langsung datang, nggak boleh pacaran, nggak boleh temenan sama A, nggak boleh teman sama B. Tapi bukan kayak gitu, karena kalau kayak gitu pasti mereka akan melakukan penolakan kan. Tapi kemudian kemudian kayak mendekati mereka dan ngajak mereka ke yang lebih baik itu dengan hal-hal yang tersirat kayak gitu, melakukan kegiatan-kegiatan, cuma intinya goals-nya adalah untuk mengajak keluar dari toxic relationship itu tadi gitu. Jadi kalau bisa memang dibedakan pendekatan antara kalau mau deketin yang SMA ataupun kuliah dan SMP sama yang SD gitu. Pendekatannya tuh dibedakan. Oke, kalau Nada pribadi sih dari pengalaman Nada tuh juga punya adik ya, yang adik sepupu lah ya, SMP dan SD gitu. Jadi cara Nada mendekati mereka tuh kayak kita tuh teman loh, sahabat. Jadi Nada nyuruh mereka tuh buat nganggap Nada tuh sahabat. Jadi kalian tuh bebas cerita apapun, apapun yang pengen kalian ceritain, apapun yang pengen kalian kasih tahu, ya udah kasih tahu aja ke Nada, karena Nada tuh sahabat kalian gitu, bukan kakak ataupun pokoknya orang yang kalian tuakan gitu ya. Pokoknya Nada nganggap diri Nada tuh sahabat kalian. Jadi mereka tuh kayak lebih suka cerita ke Nada, terus juga apapun yang mereka lakuin tuh lebih terbuka ke Nada. Jadi akhirnya kalau misalnya ujuk-ujuk kita ngomong nggak boleh, nggak usah pacaran kalian, jadi mereka bakalan nggak menutup kemungkinan mereka melakukan backstreet. Terus juga kita nggak tahu dong apa aja aktivitas yang mereka lakuin sama pacarnya gitu. Dan kayaknya udah deh, gak ada pertanyaan lagi, Desa. Siapa nih lagi ya? Terus si Bob Dindim katanya, ya parah Dimas Arif Pratama, kan lu ya pacaran dari SD, Wak. Kenapa lu nyalain orang gitu kan? Kayaknya udah deh, gak ada pertanyaan lagi, Desa. Ya kepun kalau ada nanti kita lanjut di DM. Di DM. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tanya tentang toxic relationship, kalian bisa tanyain ke Salsa. Di mana Instagrammu, sayang? Di Anissa Salsa 22 atau langsung aja di IG Genre Bengkulu kan. Siapa tahu nanti bisa dibawa ke diskusi di grup pengurus kan. Jadi bisa didiskusiin di situ. Oke, jadi kalian bisa tanya-tanya mengenai nggak cuma toxic sih sebenarnya, banyak hal yang bisa kalian tanyain di Instagram Genre Bengkulu. Kalian tinggal langsung DM aja, atau mungkin mau japri, bahasa apa itu ya, japri aja langsung ke Salsa nih ya buat teman-temannya. Kayaknya masih ada pertanyaan ya, gimana ya? Mereka udah capek-capek ngetik atau kita closing aja nih, Sa? Nah, kalau jadi gimana nih? Mungkin akan dilanjutkan di DM. Oke, kita lanjut di DM aja ya buat Bob Dindim sama Roberto. Terima kasih sekali sudah mengetik pertanyaan yang cukup panjang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap aja udah 10 baris ya kalian ngetik ya. Terima kasih ya. Dan buat teman-teman, sebelum kita closing, kita bikin closing statement dulu. Apa nih, dari Salsa closing statementnya seperti apa? Closing statementnya adalah yang tadi tetap kayak kita tuh meninggalkan suatu lingkungan itu bukan karena kita benci sama lingkungan itu, tapi ketika kita bertahan lebih lama di lingkungan itu, artinya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jadi jangan lupa cintai diri kita sendiri dulu, self love, self forgiveness, baru siap untuk menjalani healthy relationship. Oke, itu dia closing statement dari Salsa. Dan juga buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton live kita berdua pada hari ini. Dan jangan lupa
Bisik Manja atau Bincang Asik ala Remaja itu bakalan ada setiap minggunya dengan pembicara yang berbeda-beda dan juga dengan moderator yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah nonton live kita berdua. Sampai jumpa di Bisik Manja selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Salsa. Assalamualaikum. Sama Nusi ngapus nyusah. Nora dia namusa. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah nonton. Sampai jumpa di Bincang Asik ala Remaja di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.